Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiratnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun kembali setelah kematian sementara kita. Yang sehat kita bersyukur ya, dengan kesehatan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk menjalankan berbagai aktivitas kita sehari-hari, utamanya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diharuskan kepada kita. Tetapi bagi yang tidak sehat, ya, kayak saya ini sebenarnya kurang sehat, makanya suaranya agak sedikit serak ya, karena agak sedikit batuk, juga badan agak sedikit demam juga. Tapi jangan khawatir ya, kalau kita tidak sehat, kurang sehat, selama kita menerima itu sebagai bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan itu, maka justru segala musibah termasuk sakit itu bisa menjadi wasilah kita untuk diampuni dosa-dosa kita dan dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat menarik ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya ya. Dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang hasan menurut banyak ahli hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurut hadis ini diriwayatkan pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati yauma yu'ta ahlul bala'i ats-tsawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang senantiasa sehat saat hidup di dunia, orang-orang yang jarang sakit, orang-orang yang jarang dapat musibah, orang-orang yang hidupnya nyaman terus, itu nanti ketika datang hari kiamat dan ketika orang-orang yang pernah atau sering mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, sering susah, sering kena masalah, itu orang-orang yang biasa sehat di dunia itu, mereka akan berangan-angan dan akan mengatakan, duh seandainya dulu saya di dunia juga mendapatkan bala, mendapatkan musibah yang sama dengan mereka. Bahkan ya, kalau perlu, mengapa tidak dulu saat saya di dunia kulit saya ini tidak disayat-sayat dengan gergaji. Ya, hadisnya sekali lagi saya bacakan ya. Yawaddu ahlul afiyati, orang-orang yang biasa sehat, orang-orang yang biasa jarang kena musibah, ya mereka akan menginginkan. Kapan menginginkannya? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawaba, ketika orang-orang yang biasa dapat musibah, dapat bala, diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ahlul afiyah tadi, orang-orang yang
selama hidup di dunia sehat terus itu, nggak jarang sakit, jarang dapat masalah itu, lau anna juludahum kanat quridat fit dunya bil maqarid. Kalaulah seandainya kulit-kulit mereka itu disayat-sayat dengan gergaji, maksudnya mereka ingin mendapatkan bala, ingin mendapatkan musibah, ingin mendapatkan ujian yang berat, bahkan kalau perlu sampai kulitnya itu disayat-sayat dengan gergaji. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, bagi seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau sehat, ya kita bersyukur. Kemudian dengan kesehatan itu kita gunakan untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di masyarakat, itu baik, mendatangkan fadilah, mendatangkan keutamaan, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalaupun dapatnya itu musibah, sakit-sakitan, ya, kehilangan sesuatu, ya, kalau ditanggapi, direspon dengan rasa ridho atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima dengan sabar, itu juga ujungnya kebaikan karena memberikan pahala dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin itu, sesungguhnya semua hal yang terjadi padanya adalah kebaikan. Fa in asabahu as-sarra, ya, syakara fakana khairan lahu. Kalau yang menimpa dia satu hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, kalau yang menimpa dia sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu akan juga mendatangkan kebaikan baginya. Jadi yang sehat bersyukur, alhamdulillah dapat pahala. Yang kurang sehat, ya, bersabar, ridho dengan qada qadar Allah, dapat kebaikan juga, ya. Enggak ada ruginya hidup sebagai seorang mukmin. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diturunkan ke dunia, itu salah satu tujuannya adalah untuk mengoreksi persepsi, paradigma dan cara pandang yang keliru yang biasa terjadi dalam pikiran manusia. Jadi konsep-konsep yang Al-Quran bawa, konsep-konsep yang Al-Quran datangkan, ya, sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali yang tujuannya itu adalah untuk meluruskan, untuk mengoreksi, untuk mengarahkan kepada arah yang sebenarnya terkait banyak hal tentang cara pandang manusia dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu yang ingin atau salah satu tema penting yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim dalam kerangka tadi meluruskan, mengkoreksi cara pandang manusia, itu adalah terkait dengan cara pandang manusia terhadap konsep kehidupan dan kematian. Jadi Al-Quranul Karim itu ingin menegaskan bahwasanya manusia itu tidak berakhir dengan kematiannya. Justru bahwa seorang manusia itu ketika dia sekali hidup, maka dia akan hidup selamanya. Ya, jadi sekali lagi, pesan yang banyak disampaikan dalam Al-Quran, ya, nanti kita akan lihat contoh-contoh ayat beberapa saja, ya, itu adalah ingin menegaskan bahwasanya seorang manusia itu ketika sekali dia punya kesempatan hidup, maka dia akan hidup selamanya. Bagaimana dengan datangnya kematian? Kematian itu hanyalah gerbang, ya, hanyalah pintu, ya, menuju kehidupan berikutnya. Jadi orang kalau sudah pernah hidup di dunia,
maka dia akan hidup 2 kali dan dia akan mengalami kematian 2 kali. Jadi kalau kita lihat sekuensnya itu, pada dasarnya manusia itu mengawali sejarah, ya, mengawali catatan keberadaannya di alam semesta itu diawali dengan kematian dan diakhiri dengan kehidupan. Ya. Kalau orang-orang yang beriman itu banyak yang meyakini manusia itu diawali dengan kehidupan, diakhiri dengan kematian. Tapi justru konsep yang Al-Qur'anul Karim bawa itu adalah manusia itu dimulai dari kematian dan diakhiri dengan kehidupan. Atau dengan kata lain, setiap manusia yang saat ini ada di masjid ini, ya, atau yang ada dimanapun mereka berada, itu setelah atau akan mengalami kematian 2 kali dan akan juga mengalami kehidupan 2 kali. Kematian, kehidupan, kematian, kehidupan. Ya. Ini bapak-bapak bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 28. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 28, ba'da a'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, bagaimana bisa, bagaimana mungkin, mengapa kalian ini kok kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, padahal kalian itu aslinya adalah tidak ada, benda mati. Aslinya itu kalian itu adalah benda mati, tidak ada bahkan, ya. Fa ahyakum, setelah kalian tidak ada, Allah menjadikan kalian ada, membuat kalian hidup, hadir di dunia ini. Ya, tadi diingat-ingat ayatnya tadi, ya. Wa kuntum amwata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, bagaimana mungkin kalian mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata, padahal kalian mula-mulanya itu tidak ada, mula-mulanya dah berada dalam kematian, artinya tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah bukan makhluk hidup. Fa ahyakum, maka Allah kemudian menghidupkan kalian, menjadikan kalian ada, hidup di alam semesta di dunia ini. Thumma, setelah kalian hidup, ada yang 1 tahun, ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang bertahun-tahun, banyak sekali. Thumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Ya, kayak kita ini fasenya masih fase fa'ahyakum, fase yang kedua. Setelah kematian yang pertama tadi, yang enggak, awalnya tidak ada atau benda mati, kita fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Ya. Tsumma yumitukum, nanti kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita, mengambil nyawa kita, ya, menghilangkan kita dari alam semesta ini, menghilangkan dari dunia yang fana ini. Nah, apa kemudian kelanjutan ayatnya? Tsumma yuhyikum. Ya, kemudian Allah setelah mematikan kita, setelah beberapa waktu kemudian, tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kita lagi. Ini kehidupan yang keberapa? Kedua. Ya, jadi kuntum amwata yang pertama, ya, dalam keadaan mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Itu kehidupan yang pertama. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Itu kematian yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian, kehidupan yang kedua. Setelah itu Allah tidak menyebutkan adanya kematian lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian semuanya kepadanya lah akan dikembalikan.
Jadi kalau menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu nanti setelah dihidupkan di akhir, di yaumul akhir nanti, itu enggak ada kematian setelah itu. Ada sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan seekor kambing yang berwarna hitam. Kambing itu adalah sebagai perumpamaan kematian. Dan kemudian kambing itu akan disembelih. Kemudian dikatakan ini kambing ini adalah kematian, yang kematian itu sendiri sudah disembelih. Kematian itu sudah dimatikan, jadi tidak ada lagi kematian setelah ini. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi sekali lagi, kita ini awalnya tidak ada, ya, mati, lalu dihidupkan di dunia, lalu dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi untuk selama-lamanya. Atau dengan bahasa yang lain, sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, bahwa sejarah perjalanan kita ini semuanya itu adalah dimulai dengan kematian dan ditutup dengan kehidupan. Ini ya, inilah tasawur ya, atau konsepsi yang ditegaskan oleh Al-Quranul Karim, oleh wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi sebelumnya, bahwasanya kita ini hidup di dunia itu tadi ya, bukan tujuan akhir dari keberadaan kita di alam semesta, tapi kehidupan kita di dunia ini adalah itu proses perjalanan kita ya, di satu fase dari 4 fase tadi, fase kematian, fase kehidupan ya, fase berarti kita sekarang berada di fase kedua, nanti baru fase yang ketiga kematian, dan setelah itu nanti fase kehidupan yang selama-lamanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan seperti ini itu tidak diterima atau tidak diyakini oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir itu tidak mau meyakini hal yang seperti ini. Ini misalnya ditunjukkan dalam surat Al-Jathiyah ya, surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip bagaimana perkataan orang-orang kafir, yang mana mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka orang-orang kafir itu mengatakan ma hiya illa hayatunad dunya, tidaklah kehidupan kita itu kecuali kehidupan dunia ini. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup ya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah membuat kami binasa kecuali masa, kecuali pergantian zaman ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka punya ilmu, punya pengetahuan tentang hakikat masalah itu. Inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka kecuali hanya menyangka-nyangka saja, mengira-mengira saja. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu ya, menyangka kehidupan itu ya udah kehidupan dunia ini. Hidup dan mati ya kehidupan dunia ini. Nah, jangan sampai kita orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam itu memiliki konsepsi yang sama. Mungkin ya, mungkin semua kita yakin betul, iya, sadar bahwasanya kita itu akan mati kemudian hidup lagi. Tapi perilaku-perilaku kita ya, itu kadang tidak mencerminkan itu. Jadi kalau orang yang percaya, orang yang yakin bahwasanya kehidupan itu adalah kehidupan dunia, adalah kehidupan yang sementara, dan kemudian nanti kita akan diakhiri dengan kehidupan yang selama-lamanya, maka seharusnya dalam pola hidup kita di dunia ini itu mengacu kepada prinsip tadi. Jadi kalau kita misalnya tadi ya mengalami kesulitan hidup, kita sadar
bahwasanya hidup itu adalah untuk ujian. Kita akan hidup selama-lamanya nanti menikmati apa yang kita usahakan di dunia ini. Ya sudah, tenang saja. Hidup berinteraksi dengan tetangga atau dalam masyarakat, di kantor misalnya. Kadang-kadang ada banyak keadaan yang kita merasa kok dunia ini enggak adil ya, misalnya. Kadang kita berbuat baik dibalas dengan keburukan. Kadang kita sudah mencoba berkontribusi dengan maksimal di masyarakat, masih ada orang yang enggak suka dengan kita. Atau sudah berupaya bersungguh-sungguh berbakti untuk masjid, masih ada orang yang menfitnah misalnya. Kalau orang-orang yang meyakini prinsip tadi, prinsip bahwasanya kehidupan itu adalah kehidupan dunia ini hanya kehidupan pertama yang nanti akan diakhiri dengan kehidupan kedua yang abadi, kita santai saja. Ya. Oh toh kehidupan dunia ini bukan tempat di mana keadilan itu diterapkan secara sebenar-benarnya. Masih ada kehidupan nanti yang kedua di mana keadilan itu akan datang dengan sebenar-benarnya. Jadi nggak perlu kecil hati. Ya, di dunia ini sering disakiti, sering mendapat musibah sakit-sakitan. Ya meskipun kita terus berdoa akan diberikan kesehatan ya. Kalau toh kita akhirnya diberikan sakit-sakitan, diberikan ujian yang bertubi-tubi, ya sudah, kita kembalikan kepada prinsip tadi. Oh ini adalah hanya kehidupan sementara yang akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Yang sebentar saja. Umat Nabi Muhammad itu kalau kata Rasulullah SAW itu rata-rata usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati, kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis, ma baina sittin ila sab'in. Sesungguhnya usia umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit saja orang-orang yang bisa melampaui usia itu. Jadi batasan tadi, kalau kita sakit-sakitan hidup dunia ya paling batasannya 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita sering tidak mendapat keadilan dalam kehidupan dunia ini, ingat toh paling antara 70 tahun, 60 tahun ya. Tidak panjang. Dalam kerangka kita nanti menuju kehidupan yang selama-lamanya. Makanya kita ini hidup di dunia itu hanya, kata Rasulullah tadi kan antara 60 sampai 70 tahun. Di dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang menyebut satu titik umur usia manusia yang sangat krusial sekali. Yang itu adalah menjadi tonggak penting dalam kehidupan manusia. Tonggak penting itu adalah usia 40 tahun. Kalau orang barat itu punya prinsip katanya life begin at 40. Kehidupan itu dimulai setelah usia 40 tahun. Kalau anak-anak muda sekarang itu menyebut life begin after ngopi. Kehidupan itu dimulai kalau sudah ngopi, baru terasa hidup. Nah, Al-Quranul Karim menyebutkan usia yang penting bagi manusia itu adalah usia 40 tahun dalam surat Al-Ahqaf ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Hatta idza balagha asyuddahu, kalau manusia sudah mencapai masa-masa kedewasaan dia, sudah mulai kuat, sudah mulai tangguh. Wa balagha arba'ina sanah, dan sudah mencapai usia 40 tahun. Jadi satu-satunya titik krusial usia manusia dalam proses perjalanan hidupnya itu yang disebutkan dalam Al-Quran hanya usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Nah, apa yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun? Ini jamaah masjid ini kalau saya lihat usia-usianya, saya yakin rata-rata sudah mencapai 40 tahun, sudah lewat ini. Ya. Dari depan sampai kanan sampai kiri ini kayaknya nggak ada yang di bawah 40 tahun. Ya. Artinya kita sudah melewati titik terpenting yang paling krusial dalam kehidupan kita. Kalau rata-rata tadi usia manusia menurut sabda Rasulullah SAW adalah antara 60-70 tahun. Kalau orang sudah mencapai usia 40 tahun itu artinya sepertiga jatah kehidupannya itu sudah dilewati. Jadi kira-kira tinggal sepertiga lagi, kira-kira ya. 20, 20, 20. Ya, atau ya 25, 25, 25. Ya. Itu kira-kira sepertiganya sudah habis itu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu? Para nabi itu diangkat jadi nabi dan rasul itu rata-rata usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun adalah usia yang paling krusial. Yang pertama, kewajiban orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghayati bahwasanya kehidupan yang sudah Allah berikan selama lebih dari 40 tahun tadi, melewati titik 40 tahun itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang harus benar-benar disyukuri. Jadi qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardhah. Lebih berorientasi kepada amal soleh untuk tadi ya. Mempersiapkan diri kepada kehidupan yang selama-lamanya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian lebih banyak memperhatikan tentang mau jadi apa anak turunnya dia. Apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia lakukan untuk mengarahkan anak cucunya, keturunan-keturunannya mau jadi apa? Mau jadi orang baik apa orang yang ahli maksiat? Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, menjadikan keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, inni tubtu ilaika ya, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah melewati usia 40 tahun artinya kita sudah mau masuk ke gerbang tadi, gerbang kematian yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan kedua kita, yaitu kehidupan yang selama-lamanya. Jadi harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang terakhir, wa inni minal muslimin, mencoba untuk secara konsisten menjadi seorang muslim yang teguh sehingga sampai ketika nanti Allah mencabut nyawanya itu adalah dalam keadaan kita beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa ini baik dibaca oleh kita-kita yang sudah usia 40 tahun ya. Dibaca di surat Al-Ahqaf ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardhah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, selain dibaca doa ini juga diresapi maknanya. Apa sih pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita orang-orang yang sudah melewati usia 40 tahun? Itu tadi 5 hal tadi ya.
memperbanyak syukur kepada Allah, ya. Berorientasi kepada keluarga, ya. Melihat apakah anak cucunya ini kira-kira bisa mengikuti jalur menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian memperbanyak tobat, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, yang keempat memperbanyak tobat. Yang kelima, berupaya secara istiqomah menjaga keimanan dan keislamannya, sehingga nanti kalau wafat, itu wafat dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini itu biasanya seseorang itu melalui 4 fase, ya. Itu ada dalam surat di surat di surat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu di surat apa ya? La haula wala quwata illa billah. Itu ada di ayat Al-Hadid kalau nggak salah ya. Di surat Al-Hadid ayat 20 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, i'lamu ya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Jadi kalau tadi kita sudah baca beberapa ayat yang menegaskan bahwasanya manusia itu tadi ya, kehidupan dunia itu adalah fase kedua yang nanti akan diakhiri dengan kehidupan kedua yang selama-lamanya. Allah juga memberikan koreksi mengenai cara pandang kita tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini ya, itu kan banyak orang yang menganggap bahwasanya kehidupan itu hanya kehidupan ya udah hidup di dunia saja ya. Orang itu memiliki atau meyakini doktrin yang sifatnya nihilistik ya, menihilkan kehidupan setelah kematian. Nah, ayat ini surat Al-Hadid ayat 20 selain menegaskan bahwasanya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Tapi pada saat yang sama ada pesan bahwasanya lazimnya orang mengalami kehidupan dunia itu mereka biasanya mengalami 5 fase. Yang pertama adalah fase laibun. Fase bermain-main. Ini fasenya anak-anak. Jadi kalau kita menjalani kehidupan dunia ini hanya ingin terus bermain-main, ya, bersenang-senang saja, itu adalah seperti kehidupan fasenya anak-anak. Innamal i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Itu permainan semata. Bayi, anak-anak itu orientasinya hanya bermain saja, enggak ada hal lain yang dalam bayangan dia kecuali bermain. Fase yang kedua adalah fase lahwun. Fase bersenang-senang, fase bersantai-santai, fase menikmati entertainment. Itu fasenya anak remaja. Biasanya anak-anak remaja itu keinginannya hanya itu tadi, ya, lahwun, ya, jalan-jalan, nongkrong, ya. Itu aja menjadi pikirannya. Yang ketiga adalah fase zina. Fase berhias diri, fase memperindah diri, fase mempertampan diri, fase mempercantik diri. Beautifikasi. Ya. Orang kalau sudah naik menjadi anak muda, itu biasanya yang menjadi kepentingan dia adalah penampilan.
Apalagi bagi kaum perempuan itu biasanya kuat sekali itu dorongannya ya. Kalau sudah remaja, udah lewat, masuk masa muda, itu masuk masa-masa untuk menjaga penampilan ya. Fase zina, fase mempercantik diri, fase mempertampan diri. Fase yang keempat adalah fase tafakhur, fase membanggakan capaian-capaian duniawinya. Ini kebanyakan orang-orang kalau sudah matang ya, masuk dunia kerja, usianya 30-40 tahun, ini orang-orang yang lalai tadi, itu fasenya adalah fase tafakhur, fase membanggakan capaian karirnya, capaian apa yang bisa dia banggakan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian fase yang kelima itu adalah fase takathurun fil amwali wal aulad, ya, yaitu fase tua, fase di mana ketika orang-orang membanggakan diri dengan harta yang dia miliki dan capaian anak-anaknya. Nah ini, tapi ini adalah konsep ya, yang salah, yang banyak dilakukan oleh manusia pada umumnya, yang dikoreksi oleh Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fase-fase yang tadi, fase-fase yang isinya hanya permainan, bersenang-senang, mempercantik diri, berbangga-banggaan dengan capaian karirnya, kemudian berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki dan anak-anak yang sukses-sukses itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa itu semua adalah kehidupan duniawi yang biasanya menipu ya, pikiran dan cara pandang kita. Ya. Ini. Nah, orang-orang kafir dan orang-orang yang juga memiliki cara pandang seperti orang-orang kafir ini, itu nanti baru sadar ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan kehidupan yang kedua. Kan selama ini kita masih masih ragu mungkin ya. Ada sebagian kita ragu atau kalau yakin tapi tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti ya, setelah kehidupan yang kedua, itu sebagaimana dalam surat Ghafir ya, surat Ghafir itu nama lainnya surat Al-Mu'min, di ayat yang 11 nanti orang-orang akan mengatakan ya, orang-orang kafir itu akan mengatakan qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Qalu, mereka orang-orang kafir itu yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu, mereka akan mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, amattana thnataini, wahai Rabb kami, amattana thnataini, engkau telah mematikan kami 2 kali. Ini ayat ini juga menjadi dalil tadi bahwa setiap manusia itu akan mengalami 2 kematian, 2 kehidupan. Dimulai dari kematian, diakhiri dengan kehidupan. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini, ya Allah ya Rabb, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Ya, jadi dia bisa mengatakan wa ahyaitana thnataini, dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali karena mereka sudah mengalami sendiri dihidupkan nanti di hari akhir nanti. Wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina, maka kami mengakui kekurangan kami, mengakui kesalahan kami, mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, maka apakah ada ya Allah jalan keluar dari neraka yang sangat menyiksa ini? Nah, kita untungnya menjadi umat Islam ini, kita sudah dikasih tahu oleh wahyu, sudah dikasih tahu oleh Al-Quran, sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu tadi ya, perjalanan sejarah kita itu perjalanan yang dimulai dari kematian, kemudian kehidupan, kematian dan kehidupan yang selama-lamanya. Ini salah satu prinsip penting, konsep penting yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim untuk membentuk pola fikir, cara pandang kita, world view kita, cara pandang kita terhadap alam semesta itu seperti itu. Ya. Kalau ini sudah kita yakini,
Kalau ini sudah kita internalisasi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terarah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Itu tadi ya, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi berbagai persoalan, kita akan enteng, oh ternyata kan ini hanya kehidupan yang sementara. Ini adalah bagian dari cara Allah mencoba memberikan ibtila kita lulus atau tidak untuk kehidupan nanti yang selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, maka konsep yang berikutnya yang Al-Quranul Karim ingin tegaskan kepada kita adalah kalau orang sudah sadar bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan sementara dan kita menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya, maka kita akan berorientasi kehidupan kita adalah kehidupan untuk menuju kehidupan yang selama-lamanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kehidupan di dunia ini adalah untuk beribadah, itu benar atau salah, Pak? Coba diperhatikan ya, disimak kalimatnya. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Itu benar atau salah? Hah? Benar. Benernya benar separuh, tapi belum benar sepenuhnya. Ya. Kalau kita baca ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi yang benar pernyataannya adalah kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Ada bedanya enggak dengan pernyataan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi kan kalimatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ada benarnya tapi kurang kuat. Yang lebih tepat sesuai ayat Az-Zariyat ayat 61 tadi adalah kita tidak hidup di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kecuali, itu artinya real hasr kalau dalam bahasa Arab, untuk menutup dari semua yang di luar itu. Jadi kalau sudah ditegaskan oleh Al-Quran bahwasanya tujuan daripada kehidupan kita tidak lain hanyalah, itu seperti kalau kita bilang bahwasanya di masjid ini ya, di Masjid Al-Ikhlas ini ada si fulan ya, misalnya di Masjid Al-Ikhlas ada Pak Kintoko. Nah, itu artinya Pak Kintoko ada dalam masjid, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang juga hadir di masjid. Tapi kalau yang di masjid itu suatu ketika hanya Pak Kintoko saja, tidak ada orang lain di dalamnya, itu kalimatnya adalah di masjid tidak ada orang selain Pak Kintoko. Itu artinya hanya Pak Kintoko saja yang dalam masjid, tidak ada orang satupun yang lain dari jamaah ini yang ada di masjid. Itu perbedaan antara kalimat yang pertama dan yang kedua tadi. Ya, karena sudah 5:35, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali mengenai penjelasan tentang Al-Quran. Kalau saya baca ini sebagai orang awam, Al-Quran itu menggambarkan situasi-situasi pada masa lalu,
pada kehidupan Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya membaca ada dialog-dialog tentang tauhid di dalamnya. Karena sampai-sampai ada satu kaum coba datangkan Tuhanmu, atau siapa yang datangkan malaikat dan lain sebagainya. Dengan demikian saya memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada suatu gambaran, suatu pembelajaran yang coba saya ungkap di sini, bagaimana suasana kebatinan para nabi saat itu berdialog dengan kafirun gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan saya bahwa pada sisi lain ketika kita membaca Quran dan kita masuk di dalam adengan-adengan itu, kok kita melihat suatu gambaran perkembangan tauhid dengan dibawa oleh para nabi sampai saat ini. Ini pendapat. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, tadi disampaikan yang menarik mengenai sakit. Ada orang yang sering musibah, sakit, kemudian ada yang enggak, kemudian terjadi dialog di akhirat kelak. Gitu. Tapi satu sisi sebetulnya ada tantangan bagi si sakit itu pada waktu di dunia, karena secara awam kita mengidentikan kalau sakit itu mati. Umumnya kalau ada orang sakit kan dalam pikirannya, wah ini saya akan mati gitu. Jadi yang timbul itu semacam ketakutan kadang-kadang. Nah ini kan adalah suatu dialog batin kita antara sakit dengan keyakinan kita tadi adalah rahmat daripada Allah SWT. Dan kita tidak bisa menafikan ada suatu pergolakan di dalam batin antara rasa takut menghadapi kematian dan juga antara mengharapkan rahmat Allah itu tadi. Nah, mungkin untuk ini mohon Pak Ustadz, apa kiat-kiat kita dalam menjalani hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pandangan dan juga pertanyaannya. Ya memang tadi ya, kita sebagai mukmin itu diarahkan oleh wahyu ya, untuk memiliki satu pola pikir yang memang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia betul ya, kalau misalnya tadi sakit, apalagi sakit keras ya, itu pikirannya mati dan kita semua takut kepada kematian. Ya. Tapi kalau kita membaca wahyu ya, yang setiap kali kita baca itu senantiasa memberikan konsepsi-konsepsi yang semestinya mengarahkan cara berpikir kita secara semestinya, disitulah kita mendapatkan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam memandang semua yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari tadi. Kayak misalnya orang sakit ya. Orang sakit sedih iya, ya. Berat iya juga, ya. Berat betul, ya. Tapi dengan membaca wahyu ya, membaca hadis, ya, membaca Al-Qur'an, itu kita menjadi paham bahwa itu adalah bagian dari proses di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya pada saat yang sama, juga menjadi wasilah untuk meraih rahmatnya sekiranya kita bisa melaluinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Rasulullah SAW misalnya dalam banyak hadis, salah satunya itu beliau pernah bersabda, ma yusibu al muslima ya, min wasobin wala nasobin ya, atau min nasobin wala wasobin
wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Seorang mukmin itu atau seorang muslim itu tidaklah ditimpa kelelahan, tidaklah ditimpa rasa sakit, tidaklah ditimpa rasa sedih ya. Tidaklah ditimpa satu keburukan apapun yang menimpa dia, sampai seumpamanya ada jarum menusuk dia atau ada duri yang mengenai kaki dia, itu illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut. Jadi nggak ada buruknya, sekali lagi ya, nggak ada buruknya. Jadi kalau kita tadi sakit ya, kemudian khawatir kematian, yang penting itu kan sejauh mana kita mempersiapkan kepada, kalau benar-benar kita sadar bahwa oh ini kita semakin lemah ya, kita sudah semakin tua, semakin lemah, ya, semakin tidak berdaya. Ya, nunakishu fil amr ya, kita dibalikkan lagi sama Allah itu nanti kalau sudah semakin tua, itu seperti saat awal kita berada di dunia ini. Jadi kehidupan dunia itu kan dari bawah ke sini ya, dari orang nggak bisa apa-apa naik terus gitu ya. Kalau kita sampai puncaknya itu akan turun pelan-pelan lagi, turun terus sampai turun lagi seperti kita awal muncul di dunia ini. Jadi orang itu begitu ya. Itu ada dalam Al-Quran ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil amr. Orang-orang yang kami berikan umur yang panjang, ya umumnya tidak semuanya ya. Itu ya dia begitu semakin tambah usianya itu akan semakin lemah. Ya, wa man nu'ammirhu nunakishu fil amr. Akan turun terus begitu. Nah, itu adalah keniscayaan ya, kayak kematian, kita takut kepada mati. Tapi kita tidak bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat bagaimana cara kita melihat kematian seperti apa. Yaitu tadi, oh ternyata kematian itu adalah bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi adalah justru gerbang menuju kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita hidup di dunia hanya 40, 60 tahun ya, 70 tahun, kita mempersiapkan kepada kehidupan yang jauh berlipat-lipat daripada itu, bahkan selama-lamanya. Sekali lagi kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya di akhirat nanti manusia akan diberikan kehidupan selama-lamanya. Ya. Makanya ayat-ayat itu kan khalidina fiha abada. Ya. Mereka akan hidup di surga itu khalidina, kekal abada selama-lamanya. Ya. Gitu. Jadi ini proses ya, proses interaksi kita dengan Al-Quran juga. Mungkin ke depan karena saya baru nyadar betul bahwasanya ternyata saya ini dikasih tema kajian itu, kajiannya tafsir Al-Quran. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita tidak konsisten dengan itu. Saya misalnya bulan yang sebelumnya menyampaikan tentang bagaimana kita melihat ikhtilaf, perbedaan. Nah, ternyata tema yang diberikan kepada kami itu adalah tentang tafsir Al-Quran. Untuk itu ke depan insya Allah ya kita akan berupaya mengkaji Al-Quran di mana bapak-bapak semuanya nanti bisa membawa Al-Quran. Jadi kalau bisa nanti kita umumkan sebelumnya, yang punya gadget membawa gadget silakan buka, kan sekarang banyak aplikasi Al-Quran ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini salah satu yang menurut saya lumayan untuk kita orang awam ini ada namanya Tafsir Kemenak. Itu aplikasi yang isinya ada Al-Qur'annya, ada waktu sholatnya, di situ ada tafsirnya, ada tafsir yang berbahasa Indonesia. Bagi kita orang-orang yang awam, itu bisa memudahkan kita untuk setidaknya memahami dari yang paling dasar tentang isi satu ayat. Dan nanti kita akan belajar berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana cara kita melihat ayat, kemudian mencoba mengambil makna yang dikandung di dalamnya. Nah tentu setelah itu kita berupaya untuk internalisasi dalam kehidupan kita. Jadi misalnya baca ayat gitu ya, apa kira-kira nilai-nilai yang bisa didapatkan dari ayat tersebut. Selain kandungan yang kita dapatkan dari tafsir-tafsir itu, apa sih makna yang bisa kita interaksikan dengan Al-Quran itu. Nah, itu kita akan upayakan itu nanti insya Allah ya, kalau
Semoga Allah mudahkan, akan begitu nanti. Jadi masing-masing itu kita bawa Al-Quran, bawa mushaf terjemah. Jangan mushaf Al-Quran saja, karena kecuali yang sudah tahu maknanya, ya, bawa mushaf terjemah, kita baca ayatnya, kita baca artinya. Apa isi kandungannya, apa atau bagaimana cara kita bertadabur melihat Al-Quran itu, apa kandungan-kandungannya, apa nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Itu mungkin ke depan insya Allah akan seperti itu ya. Jadi cara belajarnya adalah CBSA, cara belajar semuanya aktif. Ya, semuanya bawa mushaf ya, yang ada terjemahnya. Masjid ini punya, Pak? Ada ya, jumlahnya cukup ya. Atau kalau enggak pakai gadget ya, ada banyak aplikasi Al-Quran. Salah satunya kalau di Indonesia itu yang menurut saya baik ya, enggak ada iklannya, itu Tafsir Kemenak. Ya, itu ada tafsirnya di situ, yang dibuat atau disusun oleh ulama-ulama Indonesia. Ya, tentu semua tafsir itu enggak ada yang sempurna. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang itu proses memproduksi, ya, berkarya menafsirkan Al-Quran itu tidak ada habisnya. Karena memang terus mengalami proses pengembangan. Ya, tafsir itu tidak ada yang sempurna. Ada yang sudah dibicarakan masa lalu, kadang-kadang hari ini perlu penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang satu hal. Tentu semuanya dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Ya, itu insya Allah kita akan coba seperti itu, sehingga kita juga bisa berinteraksi langsung dengan Al-Quran, membaca langsung ayatnya, bisa membaca terjemahnya, dan kemudian mencoba untuk tadi kan kalau Bapak tadi bilang bahwa dulu kalau kita membaca ayat Al-Quran itu kan ada proses dialog ya. Kita juga sama, nanti ada proses akan kita berdialog dengan Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran itu bilang, dan apa yang harus saya ambil dari ayat itu untuk proses kehidupan saya sehari-hari, begitu. Ya. Yang lain Pak silakan. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Pak Ustadz apa yang disampaikan. Saya ingin menanyakan tentang itu Pak, doa yang Robi auzini anaskuro ni'mataka lati an'amta alayya. Itu kalau nggak salah ada juga selain di Al-Ahqaf, ada di An-Naml ya, An-Naml ayat 19. Kalau dulu orang-orang tua kami mengatakan itu doanya Nabi Sulaiman. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, tentang kelanjutan pelajaran tafsir. Saya memang sangat mengharapkan itu sebenarnya dari dulu. Sebelum Bapak di sini kan ada Pak almarhum Ustadz Khairul ya, Khairul Mutakin, itu memang dulu pelajarannya adalah tafsir. Nah, itu seingat saya itu sudah sampai pada surat Maryam ayat 54 yang terakhir itu. Nah, apakah itu nanti akan berlanjut atau mengulang lagi? Saya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya. Itu tergantung kesepakatan DKM jamaah dengan kita ya. Apakah mau melanjutkan mengaji surat Maryam atau tematik, maksudnya tidak harus berurutan. Monggo. Gimana? Ya dianukan ya. Nanti kita matangkan baiknya gimana? Apakah dari satu surat gitu berurutan atau sesuai dengan tema-tema yang kira-kira relevan. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kajian kita itu rutin dalam arti misalnya sepekan sekali, itu mungkin bagus kalau urut ya, karena jedanya nggak terlalu lama. Tapi kalau hanya sebulan sekali, urut itu kapan selesainya? Maksudnya ya akan lama begitu. Tapi terserah, monggo disepakati baiknya maslahatnya bagaimana. Ya. Kemudian yang pertama tadi mengenai doa, itu memang betul ya. Ada kemiripan dari doa tadi, tapi ada perbedaannya. Itu yang disebutkan oleh Bapak tadi itu ada dalam surat An-Naml ayat 19 ya.
Itu doanya Nabi Sulaiman setelah beliau tahu percakapannya semut ya. Jadi beliau bersama pasukannya berjalan ke satu tempat, kemudian ternyata ada semut yang dia ngabari teman-temannya bahwasanya hati-hati, ini ada pasukan segerombolan manusia yang mau lewat ya. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ya. Masuklah kalian semuanya ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman bersama pasukannya itu menginjak kalian sedangkan mereka tidak sadar. Nah, pada saat itulah Nabi Sulaiman yang mendengar mendengar perkataan itu, dialog semut itu, fatabas sama dhahika. Maka beliau tersenyum ya, tertawa dengan apa yang beliau dengar dari semut tadi ya. Fatabas sama dhahika min qauliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardhah. Ini bedanya ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini dalam surat An-Naml. Kalau yang dalam surat Al-Ahqaf tadi itu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada perbedaan di akhir daripada ayat tersebut ya. Diawali dengan hal yang sama. Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, itu sama. Ya, kemudian jadi beliau berdoa untuk diberikan rasa syukur. Apalagi beliau sudah mendapatkan nikmat yang banyak, termasuk tadi mampu mendengar percakapan hewan itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa ana amala sholiha, yang kedua minta amal soleh, dibimbing untuk bisa beramal soleh ya. Tardahu, yang engkau ridhoi. Nah, yang ketiga kalau yang dalam surat Al-Ahqaf tadi wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku atau jadikanlah keturunanku menjadi orang-orang yang soleh. Di sini beliau berdoa wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu ya. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, ke dalam golongannya hamba-hambamu yang soleh. Kalau yang di surat Al-Ahqaf wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kita mau berdoa dengan doa yang ini boleh, dengan yang itu juga boleh ya. Kalau yang doa yang di surat Al-Ahqaf itu terkait erat dengan tadi titik usia 40 tahun tadi. Ini jelas Pak ya? Ada yang lain? Bapak Ibu sekalian?